Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 861 sampai 865. Pasca krisis, kapal dagang terus bergerak menuju pintu masuk lubang cacing ke benua Cina Tengah. Setelah insiden pencuri bintang ini, suasana hati setiap orang benar-benar berbeda. Dulunya mereka terlihat khawatir dan ketakutan, namun kini mereka semua bahagia dan tidak khawatir sama sekali. Biarpun aku bertemu pencuri bintang lagi, mereka juga tidak takut. Karena Lindong, penguasa alam abadi, ikut serta. Siapapun yang mengganggu mereka datang mencari kematian. Mereka yang diundang oleh keluarga Zhu dengan harga mahal juga sangat gembira. Mereka tidak hanya akan mendapatkan manfaat besar kali ini, memungkinkan mereka memiliki sumber daya untuk terus membuat kemajuan, tetapi mereka juga akan dapat melihat keanggunan guru alam abadi dan melihat kekuatan tubuh emas Dharma abadi dari dekat. Ini benar-benar perjalanan yang berharga, meski prosesnya mengalami naik turun. Tapi selama hasilnya bagus, Lindong dan Zhu Manlin masih berada di lantai atas kapal dagang. Setelah percakapan tadi, Zhu Manlin secara kasar sudah mengetahui tujuan Lindong pergi ke benua yang Shenzhou. Jika Anda mempunyai terlalu banyak uang untuk dibelanjakan semuanya, adalah suatu kebohongan jika membelanjakannya secara eksklusif. Memang benar mengembangkan kekuatan Anda sendiri. Mungkin itu adalah ujian yang diberikan keluarganya kepada Lindong. Mungkin juga Lindong merasa dirinya lemah dan perlu mengembangkan kekuatannya sendiri dan hanya menerima perintah dari dirinya sendiri. Bagaimanapun, pertarungan internal antar kekuatan besar juga sangat sengit. Dibandingkan dengan kekuatan kecil itu, saya tidak tahu berapa kali lebih kejamnya. Hasil dari kekalahan dalam persaingan tidaklah mudah. Lindong ingin mengembangkan kekuatannya sendiri secara diam-diam, dan itu memang pilihan yang sangat tepat. Meskipun masih ditanggapi dengan serius, pinjamlah beberapa sumber daya untuk membina bangsa Anda sendiri. Beri diri Anda sedikit kartu truf tambahan, untuk mengambil langkah mundur. Meskipun kompetisi gagal di masa depan, tidak ada ruginya. Banyak keturunan langsung dari kekuatan besar akan melakukan hal ini. Zhu Manlin sepenuhnya menganggap Lindong sebagai pewaris kekuatan yang dahsyat. Dan penampilan Lindong memang sesuai dengan kepribadiannya. Dia memiliki kekuatan alam abadi di usia muda. Jika bukan karena latar belakangnya yang kuat, ada beberapa orang yang bisa melakukan ini. Bahkan orang yang paling berbakat sekalipun, maka harus ada pasokan sumber daya agar bisa tumbuh dengan cepat. Di dunia Starfight, lebih dari 90% sumber daya berada di tangan beberapa kekuatan. Selain itu, Lindong berkata bahwa dia punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat tujuan. Jadi dia ingin pergi ke Tiongkok untuk menghabiskan sejumlah uang. Hal ini lebih sejalan dengan situasi di mana garis keturunan langsung dari suatu kekuatan besar secara diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri. Zhu Manlin tidak tahu kalau Lindong sebenarnya hanya ingin mengeluarkan uang. Tidak masalah apakah Anda kuat atau tidak, selama Anda bisa membelanjakan uang Anda dengan tenang dan aman tanpa diketahui oleh orang berkuasa lainnya. Bahkan jika dia diperhatikan, dia harus menunggu hingga ratusan miliar koin Star Yuan habis. Kekuatannya sudah meningkat saat itu, dan tidak masalah meskipun dia diperhatikan. Karena tidak ada yang berani mengambil risiko padanya. Saudari Lin, tahukah kamu di mana tempat tercepat untuk membelanjakan uang di Tiongkok Tengah? Yang terbaik adalah menyembunyikan identitasmu. Lindong bertanya dengan serius. Zhu Manlin melihat ekspresi serius Lindong. Rasanya pihak lain tidak sedang bercanda. Cara tercepat untuk menghabiskan uang, dengan kata lain barang yang dijual pasti mahal. Dan Anda harus bisa menyembunyikan identitas Anda. Segera Zhu Manlin memikirkan suatu tempat, jadi dia berkata,
Jika Anda ingin menghabiskan uang dengan cepat dan menyembunyikan identitas Anda, ada tempat di mana Anda bisa melakukannya. Segala sesuatu di dalamnya sangat mahal bagi orang biasa, dan penyelenggara juga akan menyembunyikan identitas pembelinya. Dong mata Wenyan berbinar, bukankah ini yang dia butuhkan? Setiap barang memiliki harga setinggi langit, berapapun harganya setinggi langit, itu tidak menjadi masalah baginya. Dia berharap bisa menghabiskan ratusan miliar koin bintang sekaligus untuk meningkatkan kekuatannya secara langsung ke alam suci. Dan pihak penyelenggara akan menyembunyikan identitas pembeli. Inilah yang diinginkan Lin Dong. Dia segera bertanya dengan penuh semangat. Saudari Lin, beritahu saya secepatnya, di mana itu? Lelang yang diadakan oleh bank komersial besar. Lelang, Lin Dong sedikit bingung. Ketika dia di bumi, dia berpartisipasi dalam lelang di mana kaligrafi dan lukisan antik dilelang. Namun hasil panennya sangat terbatas. Barang-barang tipikal berkisar dari beberapa juta hingga puluhan juta. Kalaupun Anda menemukan barang antik yang sangat langka, harganya hanya beberapa ratus juta. Setelah lelang semacam ini, bahkan jika Lin Dong membeli semuanya kembali, biayanya hanya beberapa miliar. Anda hanya bisa mendapatkan lusinan poin Senhao, yang tidak terlalu berguna bagi Lin Dong. Lebih baik membeli beberapa halaman rumah di Kyoto. Setelah Lin Dong berpartisipasi sekali, dia tidak tertarik lagi. Meski ini bukan bumi, melainkan dunia maya bintang, sifat pelelangannya harus serupa. Mereka semua sedang memajang suatu produk. Lalu semua orang menawar bersama. Yang memiliki harga tertinggi pada akhirnya menang. Saya hanya tidak tahu seperti apa barang lelang itu dan apakah barang itu berharga. Setiap kali Lin Dong membeli suatu barang, sistem akan memberikan harga yang wajar. Bahkan jika dia membelinya kembali di atas harga ini, dia hanya bisa mendapatkan poin ilahi sesuai dengan harga yang diberikan oleh sistem. Saudari Lin, apakah barang-barang di pelelangan itu berharga? Saya pernah berpartisipasi di dalamnya sebelumnya. Tetapi efeknya tidak terlalu bagus, barang-barang itu sangat biasa dan tidak terlalu berharga. Seharusnya ini lelang biasa yang Anda hadiri, bukan? Saya tidak berbicara tentang lelang yang Anda ikuti, tapi lelang yang diadakan oleh bank komersial besar. Perbedaan antara keduanya lebih dari 1,5 bintang. Itu adalah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam lelang skala besar seperti ini, nilai suatu barang lebih tinggi dari nilai total lelang biasa, jelas Zumanlin. Nilai suatu barang setara dengan nilai total lelang biasa. Lin Dong langsung bersemangat, lelang semacam ini sepenuhnya dibuat khusus untuknya. Setelah lelang, poin ilahi yang diperoleh dapat secara langsung meningkatkan kekuatan ke tingkat tertinggi. Saudari Lin, kapan biasanya lelang skala besar ini diadakan? Saya ingin berpartisipasi, Lin Dong berkata dengan penuh semangat. Biasanya terjadi pada saat perayaan rumah dagang atau semacamnya. Lagi pula, setiap barang yang dilelang adalah harta benda surgawi dan harta duniawi. Bahkan di alam Singsu, ini adalah hal yang langka, dan tidak semua orang dapat berpartisipasi. Kamar dagang akan mengirimkan undangan terlebih dahulu, dan hanya kekuatan yang menerimanya yang dapat berpartisipasi, dan tidak ada orang lain yang dapat masuk. Itu dia. Oke, mari kita tunggu sampai kita tiba di benua yang Senzu. Saatnya berangkat sekarang. Lihat bagaimana keadaan Zuzu. Mungkin gadis itu sudah bangun. Ini masih pagi. Dia harus tidur setidaknya sehari semalam sebelum dia bangun. Saudari Lin, apa yang kamu lakukan padanya? Tidak membahayakan tubuhnya, kan? Zuzu adalah aku. Menurutku gadis kecil Zuzu ini cukup manis. Jangan khawatir, dia adalah putriku. Bagaimana saya bisa menyakitinya? Dia hanya ingin tidur. Itu. Kapal dagang selanjutnya tidak mengalami kecelakaan apapun. Perlahan mendekati pintu masuk lubang cacing, Lin Dong dan yang lainnya juga mulai bertemu dengan kapal dagang dan tim patroli lain yang dikirim oleh benua Cina Tengah.
Saat jarak semakin dekat, semakin banyak kapal dagang berkumpul dari berbagai tempat di alam Singsu. Bahkan ada beberapa kapal dagang raksasa yang ukurannya puluhan atau ratusan kali lebih besar dari kapal dagang yang ditumpangi Lin Dong dan yang lainnya. Bisa dibayangkan berapa banyak barang yang bisa diangkut dalam satu waktu. Kapal dagang raksasa tersebut akan diukir dengan simbol kekuatan di belakangnya. Ada yang keluarga besar, dan ada pula yang sekte besar. Namun lebih banyak dari mereka adalah rumah bisnis. Mereka merupakan kekuatan utama perdagangan di benua Cina Tengah. Bidang bintang kecil tempat Zhu Manlin berada pada dasarnya menjual barang ke kapal dagang tersebut. Setelah mereka membelinya dengan harga murah, mereka kemudian mengangkutnya ke benua Cina Tengah dan menjualnya dengan harga tinggi. Dengan demikian menghasilkan perbedaan harga. Jangan meremehkan perbedaan harga ini. Biayanya beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Lagi pula, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk mengangkutnya dalam jarak yang begitu jauh. Tentu tidak ada yang akan melakukannya jika keuntungannya tidak tinggi. Menemukan kapal dagang setingkat ini, dua kelompok pencuri bintang yang ditemui Zhu Manlin dan lainnya bahkan tidak berani menyentuh mereka, sehingga mereka hanya bisa menjauh. Pencuri bintang biasa yang ingin memakan kapal dagang raksasa seperti itu hanya akan mati tercekik. Tak lama kemudian kapal dagang tersebut sampai di kawasan yang ramai. Banyak kapal dagang dan kapal perang yang terparkir di depannya dengan tertib. Begitu kapal dagang itu tiba, sebuah kapal kecil dengan tulisan yang segera mendekat. Zhu Manlin memerintahkan semua pertahanan kapal dagang untuk dicabut, dan kemudian membawa Zhu Fengtang dan beberapa ahli tingkat penguasa alam untuk menyambut lawan di lantai atas kapal dagang. Kapal kecil itu diparkir tepat di atas kapal dagang. Dua pria dan satu wanita turun dari atas. Di depan adalah seorang pria muda. Di belakangnya ada dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya terlihat sangat luar biasa. Sekilas terlihat sangat luar biasa. Mereka bertiga semuanya mengenakan jaket tahan angin berwarna putih, dengan tulisan yang tercetak di dada dan punggung mereka. Mereka adalah staf dari benua Cina Tengah di sini. Dari mana asalmu? Pemuda itu bertanya begitu dia turun dari kapal. Tuan, kami dari wilayah Bintang Qingyang, Zhu Manlin menjawab dengan hormat. Wilayah Bintang Qingyang, pemuda itu memandang Zhu Manlin dengan ragu. Rupanya dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Carilah lokasi wilayah Bintang Qingyang. Pemuda ini mengatakan ini kepada dua orang di belakangnya. Ya, Kapten, kedua pemuda itu segera membuka gambar 3 dimensi dan segera mencarinya. Sesaat kemudian, wanita muda itu memimpin dan berkata, Tuan, kami menemukan bahwa wilayah Bintang Qingyang adalah wilayah bintang kecil yang berjarak 100.000 bintang dari sini. Pemuda itu terkejut, datang dari tempat yang jauh. Dia memandang Zhu Manlin. Tingkat penguasa dunia puncak berani membawa muatan barang melintasi 100.000 bintang. Apakah kamu tidak takut bertemu pencuri bintang? Yang penting barangnya sudah sampai dengan selamat. Ini hampir luar biasa, keberuntungan ini juga luar biasa. Benar-benar sekelompok orang gila yang menginginkan uang daripada nyawanya. Lin Dong masih berada di dalam kamar saat ini dan tidak mengikuti Zhu Manlin, jadi pemuda itu sangat terkejut. Jika dia datang, ada pendamping abadi. Begitulah yang terjadi pada 100.000 bintang. Kamu pasti sangat menderita setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Dia memahami orang-orang dari tempat kecil ini dengan sangat baik. Anda tidak akan mendapatkan banyak uang dari menjual barang ke rumah komersial besar yang datang untuk membelinya di depan pintu Anda. Jika orang lain mengangkutnya ke benua Cina Tengah dan menjualnya, keuntungannya akan puluhan kali lipat lebih tinggi. Jika Anda mengangkutnya sendiri, Anda bisa saja mengalami kecelakaan kapan saja,
dan Anda tidak hanya kehilangan barangnya, tetapi juga nyawa Anda. Tipikal menyia-nyiakan bakat. Oleh karena itu, sebagian besar masih bersedia menjual ke bank umum besar. Lebih murah, lagi pula, tidak ada risiko. Namun, masih sangat sedikit orang yang secara pribadi akan mengangkutnya ke benua Cina Tengah untuk dijual. Tak perlu dikatakan lagi, kegagalan, baik manusia maupun uang kosong, dan tidak ada apa-apa. Jika berhasil, manfaatnya akan cukup untuk menutupi kesulitan dan bahaya yang ada di sepanjang perjalanan. Tuan, prosesnya tidak penting. Yang penting hasilnya, kami berhasil, kata Zhu Manlin sambil tersenyum. Pemuda itu melihat senyuman di wajah Zhu Manlin dan juga tertular. Wanita ini sangat baik, itu sangat cocok dengan seleranya. Tak perlu dikatakan lagi, dia lebih tinggi dari kebanyakan wanita dan termasuk dalam beberapa wanita teratas. Dan cukup berani. Hanya mengandalkan kekuatan tingkat penguasa dunia puncak, dia membawa banyak barang dan melakukan perjalanan 100.000 bintang. Hanya saja di usianya, kebanyakan sudah menikah dan punya anak. Ya, kamu berhasil. Sesampainya di sini, tidak ada yang berani mempersulitmu. Pemuda itu pun tertawa dan berkata, "Terima kasih Tuan, sama-sama. Logikanya, Anda perlu membayar biaya tertentu untuk menggunakan lubang cacing ketika Anda sampai di sini. Tetapi karena Anda telah menempuh perjalanan 100.000 mil dan itu tidak mudah, aku akan memberimu biayanya. Tidak perlu, ini nomormu. Saat giliranmu tiba, kamu bisa menggunakan lubang cacing untuk mencapai benua Cina Tengah secara langsung." Setelah mengatakan ini, pemuda itu mengeluarkan token dari sakunya dan menyerahkannya, itu ke Zhu Manlin. Zhu Manlin dengan cepat mengambil token itu dengan kedua tangannya dan melihatnya, nomor 712 tertulis di atasnya. Dengan kata lain, kapal dagangnya menduduki peringkat nomor 712. Dia harus menunggu hingga 711 kapal di depannya lewat sebelum tiba giliran kapal dagangnya. "Terima kasih, Tuan," Zhu Manlin membungkuk dan berterima kasih padanya. "Sudah kubilang jangan terlalu sopan, tapi aku tidak tahu harus memanggil apa Nona," tanya pemuda itu. "Tuanku, nama saya Zhu Manlin. Ternyata Nona Zhu, saya memiliki tugas resmi yang harus diselesaikan. Jadi saya pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang kepada saya. Nama saya Su Sanhua." Su Sanhua berbalik dan pergi. Kedua pemuda itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. "Selamat tinggal Tuan Su," kata Zhu Manlin sambil membungkuk. "Selamat, Tuan Su," yang lainnya juga berteriak. Ketiga orang itu berangkat dengan perahu kecil, dan mereka harus pergi ke kapal dagang berikutnya untuk memungut biaya dan mengeluarkan nomor. Zhu Manlin dan yang lainnya juga kembali ke ruang kendali. Kapal dagang tersebut terus bergerak maju dan berlabuh di samping kapal dagang lainnya, dan pertahanan terus diaktifkan. Cegah siapapun masuk, menunggu untuk memasuki lubang cacing dan menuju ke benua Cina Tengah. Padahal, wormhole merupakan saluran yang dibuat dengan memanfaatkan karakteristik dimensi ruang. Semakin tinggi dimensi spasial, maka semakin dekat jarak antara dua titik. Lindong dapat melakukan perjalanan melalui ruang 4 dimensi. Secara alami, ini jauh lebih cepat daripada di ruang 3 dimensi. Lubang cacing tersebut bertujuan untuk membangun saluran yang stabil di ruang berdimensi tinggi untuk dilalui berbagai alat transportasi. Ini berbeda dengan Lindong, orang kuat di alam abadi atau lebih tinggi yang mengobrak-abrik ruang dan bergegas dalam perjalanannya. Lubang cacing sudah diperbaiki, artinya, jalan lurus antara dua titik, tidak akan ada kecelakaan atau perubahan. Anda hanya bisa masuk di titik ini dan keluar di titik itu. Orang-orang kuat di atas alam abadi mengobrak-abrik ruang dan bergegas melakukan perjalanan, dan dapat mengubah rute mereka sesuka hati.
Inilah perbedaan antara keduanya, banyak lubang cacing tidak berada dalam ruang 4 dimensi. Misalnya, lubang cacing yang dimasuki Lindong dan yang lainnya sekarang dibangun langsung di ruang dimensional. Ini pasti akan jauh lebih cepat daripada Lindong yang bepergian di ruang 4 dimensi. Hanya saja pembuatan lubang cacing memakan waktu dan tenaga. Kecuali kekuatan besar, mustahil kekuatan kecil biasa membangun lubang cacing. Oleh karena itu, masuk akal untuk membebankan sejumlah biaya. Setelah Zhu Manlin mengarahkan kapal dagang untuk berlabuh, dia mulai menunggu dengan tenang. Jumlah yang diterimanya adalah 712. Dia hanya bisa menunggu 711 kapal di depannya memasuki lubang cacing sebelum tiba gilirannya. Pada dasarnya ini sepenuhnya aman setelah Anda sampai di sini. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Orang-orang yang ditempatkan di sini dari benua Cina Tengah bukanlah vegetarian. 2 pria dan 1 wanita yang baru saja memberikan nomor antrian kepada Zhu Manlin. Pemuda Susan Hua adalah penguasa alam abadi, dan 2 pemuda lainnya juga setengah langkah menuju alam abadi. Bahkan kapal dagang raksasa itu harus antri rapi menunggu pelepasan sesampainya di sini. Semua orang di kapal santai dan akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka berangkat dari wilayah Bintang Qingyang, dan mereka belum mendapatkan istirahat yang baik. Hampir setiap hari dihabiskan dalam ketakutan. Sesampainya di sini, perjalanan perahu ini dianggap sukses. Ketika mereka tiba di benua yang Shenzhou, mereka bisa mendapatkan hadiah besar dengan menjual barang di kapal. Lindong tetap berada di kamar sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak cemas seperti awalnya. Karena cemas tidak akan menghasilkan apa-apa, melainkan akan mempengaruhi penilaiannya. Menyebabkan keputusan yang salah. Jangan khawatir, jika Sister Hong tidak diselamatkan saat itu, kamu akan mati terlebih dahulu. Di tempat seperti benua Cina Tengah, sangat mudah untuk mengeluarkan uang selama Anda menemukan cara dan sarana. Dia sekarang sangat tertarik dengan lelang skala besar yang disebutkan Zhu Manlin. Saya berharap ketika saya sampai di benua Cina Tengah, saya dapat menemukan rumah dagang yang mengadakan lelang seperti itu. Pikiran Lindong saat ini adalah, tingkatkan kekuatan Anda ke puncak level tertinggi terlebih dahulu. Lalu buat rencana selanjutnya. Kekuatan level dominator terlalu rendah. Orang lain tidak akan mengajak Anda bermain sama sekali. Sama seperti pebisnis yang mengadakan lelang, jika Anda tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, mereka bahkan tidak akan mengirimi Anda undangan. Satu-satunya cara adalah mencapai puncak level tertinggi terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri dan hak untuk berbicara. Adapun untuk mencapai alam kesucian, dibutuhkan terlalu banyak poin ilahi. Pertama-tama capai puncak tingkat tertinggi, dan kemudian perlahan-lahan pikirkan solusinya. Lindong melirik panel sistemnya. Host, Lindong. Saldo, 100 kuadriliun, koin Star Yuan. Fisik, dominator level 1, 10 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, penguasa dunia level 10, 100 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, alam abadi pertarungan awal keterampilan di level dominator. Void Divine Fist, sempurna, Palem Shattering Palem, sempurna, teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna, poin kekuatan ilahi, 0. Sejak menerobos ke level dominator alam abadi di galaksi Bima Sakti, datanya sudah lama tidak berubah, tidak 1 sen pun koin Star Yuan telah dibelanjakan. Benua Cina Tengah adalah tempat Lindong akan memamerkan bakatnya selanjutnya. Ada 10% dari seluruh volume transaksi alam Xingsu di sana.
Bahkan jika Lindong membuang puluhan atau ratusan miliar koin bintang yuan, itu tidak akan membuat gelombang apapun. Namun tetap berhati-hati. Bagaimanapun, benua Tiongkok Tengah adalah wilayah aliansi suci. Mungkin tidak banyak ahli tingkat suci yang duduk di sana. Terlalu banyak gerakan pasti akan membuat mereka keluar. Maka akan ada masalah. Dia belum memiliki kekuatan untuk berbicara di depan Saint Realm. Tapi saya yakin ini tidak akan lama. Di matanya, alam suci tidak lebih dari ini. Simen Fugui dan penatua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Tunggu saja, saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda satu persatu. Lin Dongxin berpikir dalam diam. Kapal dagang menunggu di sini sepanjang hari. Gadis kecil Zuzu sudah bangun. Begitu dia terbangun, gadis kecil itu meminta Lindong menceritakan sebuah kisah kepadanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengalami hidup dan mati dalam tidurnya. Saat Zhu Manlin dan yang lainnya hendak memasuki lubang cacing, seorang tamu disambut di kapal dagang. Itu adalah Su Sanhua, pembangkit tenaga listrik alam abadi yang memberi mereka nomornya kemarin. Mengenai kunjungan Su Sanhua, Zhu Manlin juga sangat bingung. Dia yakin dia belum pernah berinteraksi dengan pria ini. Namun pihak lain tidak hanya membebaskannya dari penggunaan lubang cacing, tetapi sekarang mereka datang mengunjunginya. Keraguan tetaplah keraguan, Zhu Manlin masih menerima pihak lain dengan hormat. Su Sanhua bukan hanya orang kuat di alam abadi, tetapi juga anggota staf yang dikirim oleh benua Cina Tengah untuk ditempatkan di sini. Di mata Zhu Manlin, dia sudah menjadi orang sukses. Jika Anda menyinggung perasaannya, katakanlah ada masalah dengan kapal dagang Anda dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mencegah Anda memasuki lubang cacing. Ini adalah hak orang lain. Saya tidak tahu Tuan Su akan datang, jadi saya tidak membuat persiapan apapun. Mohon maafkan saya, Tuan Su, kata Zhu Manlin dengan hormat kepada Su Sanhua, yang duduk di seberangnya. Nona Zhu, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya berjalan-jalan dan melihat kapal dagang Anda. Tiba-tiba, saya datang untuk duduk di sana. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Su Sanhua juga berkata dengan sopan. Saat dia bertemu Zhu Manlin kemarin, Su Sanhua memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kecuali perbedaan kekuatan, semua aspek lainnya sangat bagus. Tidak banyak wanita yang bisa dihargai oleh Su Sanhua dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hari ini saya siap menjelajah, bagaimana jika Zhu Manlin tidak menikah dan punya anak. Su Sanhua siap memenangkan lawannya, dengan identitasnya dan kekuatan alam abadi. Bukankah mudah menangkap wanita seperti Zhu Manlin yang berasal dari tempat kecil? Tuan Su, apa yang kamu bicarakan, merupakan kehormatan bagi saya bagi Anda untuk datang kepada saya. Sudah terlambat untuk berbahagia, mengapa repot-repot? Meskipun dia tidak tahu tujuan Su Sanhua datang ke sini. Namun karakter seperti itu tidak boleh diabaikan. Nona Zhu, sebenarnya saya sangat mengagumi Anda. Dari wilayah bintang Qingyang ke sini, jaraknya 100.000 mil bintang. Bahkan jika setengah langkah menuju alam abadi, saya tidak akan berani menjalankan perahu sendirian seperti kamu. Su Sanhua memuji. Tuan Su konyol, ini semua dipaksakan. Jika ada pilihan, siapa yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menjalankan perahu? Hanya saja keluarga saya telah ditekan oleh kekuatan sekitar dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Lama sekali. Jika saya tidak bertaruh, hampir terlambat untuk membuka pot, kata Zhu Manlin sambil tersenyum pahit. Begitu, benar. Bukannya aku terpaksa melakukan apapun. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Tapi aku tetap mengagumimu, seorang pelacur, karena bisa sampai di sini dengan selamat. Su Sanhua setuju. Ini semua keberuntungan. Zhu Manlin berpikir dalam hati, jika dia tidak bertemu Lindong dalam perjalanan dan menahannya di sini.
Sekarang dia telah ditangkap oleh pencuri bintang dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lindong adalah penyelamat ibu dan anak mereka. Keberuntungan juga merupakan perwujudan kekuatan. Keduanya mengobrol riang tentang berbagai topik. Su Sanhua ingin tahu apakah Zhu Manlin sudah menikah, tapi dia tidak bisa bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa membuat sindiran. Mulailah dengan situasi keluarganya. Zhu Manlin juga punya tujuan. Dia ingin mengetahui sesuatu tentang benua Cina Tengah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Su Sanhua dikirim ke sini dari benua Cina Tengah, jadi dia pasti sangat mengenalnya. Setelah keduanya ngobrol sebentar dengan tujuannya masing-masing, Su Sanhua mungkin mengenal beberapa anggota keluarga Zhu Manlin. Tetapi dia tidak mendengar bahwa dia memiliki suami, jadi dia merasa sedikit bahagia. Zhu Manlin juga memperoleh banyak informasi dasar tentang benua Cina Tengah dari Su Sanhua. Dapat dianggap bahwa setiap orang mendapat apa yang didapatnya. Tepat ketika Su Sanhua hendak mengungkapkan pikirannya lebih jauh. Berderit, pintunya dibuka, sesosok kecil masuk. "Bu, kamu di sini, siapa paman ini?" Gadis kecil itu memandang Su Sanhua dan bertanya dengan ragu. Orang yang masuk tentu saja adalah putri Zhu Manlin, Zuzu. Dia keluar dari tempat Lindong dan kembali ke rumah, tetapi tidak menemukan Zhu Manlin, jadi dia mengikutinya ke sini. "Omong kosong, apakah kamu memanggilku paman? Cepat panggil Tuan Su." "Oh, halo, Tuan Su," meski gadis kecil itu kecil. "Tapi saya telah hidup di lingkungan seperti itu sejak saya masih kecil." Keterampilan ekspresi wajahnya cukup baik. Ibuku sangat gugup karena dia pasti takut menyinggung perasaan paman ini. Jadi dia segera mengubah nadanya. Begitu Zuzu masuk, dia menelepon ibu Zhu Manlin, yang membuat Su Sanhua tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Dia telah mempelajari situasi keluarga Zhu Manlin dari luar. Aku bahkan tidak mendengar kalau dia punya suami. Bagaimana penampilan putri ini? Mungkinkah dia mengadopsinya sebagai putri baptis? Mungkin. Tidak apa-apa, adikku, panggil saja aku paman, kata Su Sanhua, menekan keraguan di hatinya. "Tidak, ibuku bilang aku ingin memanggilmu Tuan Su. Jadi aku hanya bisa memanggilmu Tuan Su. Kalau tidak ibuku akan marah." Su Sanhua baru saja hendak berbicara. Zhu Manlin adalah orang pertama yang berkata, "Oke. Zuzu, kamu boleh keluar dulu. Tuan Su dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Kamu tidak boleh masuk lagi." Tuan Su terus berbicara, "Saya pergi dulu." Gadis kecil itu berbalik dan meninggalkan ruangan setelah berbicara. Berderit, pintunya ditutup lagi olehnya. Ruangan itu menjadi sunyi. Apa yang hendak dikatakan Su Sanhua ditelan kembali olehnya. Sekarang kita harus mencari tahu dulu siapa gadis kecil yang baru saja masuk ini. Apakah dia putri kandung Zhu Manlin? Tidak apa-apa untuk diadopsi. Jika itu biologis, kemudian dia akan mengubah tujuannya datang ke sini. Bagaimanapun, Su Sanhua juga merupakan orang yang kuat di alam abadi dan memegang posisi penting. Tidak mungkin menemukan seorang wanita dengan seorang anak. Bahkan sebagai selir pun tidak. Dengan begitu Anda akan ditertawakan oleh orang luar. Untuk seseorang seperti dia, wajah sangat penting. Nona Zhu, siapa gadis kecil ini? Lucu sekali. Putriku, jawab Zhu Manlin tanpa berpikir. Di saat yang sama, saya sedikit bingung. Zuzu sudah menelepon ibunya, tapi dia bertanya siapa dia. Tidak ada yang salah dengan otakmu, tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Lahir, tentu saja, bagaimana dengan suamimu, bukankah dia ikut bersamamu? Dia meninggal sebelum Zuzu lahir, jadi akulah yang selalu menjaga Zuzu. Itu dia, Nona Zhu adalah wanita yang sangat heroik.
dia bisa melakukan pekerjaan berbahaya sendirian dengan putrinya. Hanya saja hatiku sedikit tidak senang, disayangkan. Saya akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang sangat saya kagumi, dan dia berasal dari keluarga kecil. Selama dia membuka mulut, pihak lain pasti akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tak disangka, suaminya meninggal dan ia melahirkan seorang anak. Su Sanhua tidak menginginkan wanita seperti itu. Memintanya hanya akan membawa dampak negatif yang tak terhitung jumlahnya baginya. Pahlawan macam apa yang tidak heroik, mereka semua terpaksa tidak melakukan apa-apa. Tuan Su hanya tidak ingin tertawa. Bagaimana bisa? Saya pikir hari ini sudah larut. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan ketika saya kembali, jadi saya tidak akan mengganggu Nona Zhu. Semoga perjalanan Anda lancar. Kiriman barang ini bisa dijual dengan harga yang bagus dan selesaikan masalah keluarga Anda. Masalahnya, Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda untuk menjalankan perahu seperti ini. Terima kasih, Tuan Su, saya akan memberi Anda kabar baik. Pergilah, suruh Su Sanhua keluar dari kapal dagang. Zhu Manlin masih sedikit bingung. Berdiri di lantai atas kapal dagang, saya dengan hati-hati mengingat serangkaian hal yang dilakukan dan dikatakan Su Sanhua setelah memasuki pintu. Perlahan, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Apakah Su Sanhua naksir dia? Zhu Manlin berpikir dengan mata melebar. Itu sangat mungkin, kalau tidak, apa yang akan dia lakukan di sini? Teruslah bertanya tentang situasi keluarga Anda, hanya untuk mengetahui apakah Anda punya suami. Ia juga memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya tentang benua Cina Tengah. Namun ketika Zuzu datang, dia menelepon ibunya. Ini benar-benar mengganggu rencananya. Pantas saja suasana hati Su Sanhua sedang lesu sejak Zuzu pergi. Setelah mengetahui bahwa Zuzu adalah putri kandungnya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wanita macam apa yang tidak bisa menemukan pria besar seperti dia? Mustahil untuk tertarik pada wanita yang telah melahirkan seorang anak. Zhu Manlin tiba-tiba teringat hal itu. Lalu, Lindong juga. Bah, apa yang kamu pikirkan? Lindong, keturunan langsung dari kekuatan besar yang telah mencapai alam abadi di usia muda, dapat bersaing untuk mendapatkan identitas ahli waris. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Su Sanhua. Dia benar-benar berbeda dari dunianya sendiri. Belum lagi ia telah melahirkan seorang anak. Pernikahan Lindong pasti akan diatur oleh kekuatan di belakangnya di masa depan. Orang yang dinikahinya pasti akan menjadi putri surga yang bangga di alam Singsu. Zhu Manlin menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menyingkirkan pikiran tidak realistis di benaknya, dan berbalik untuk memasuki kapal dagang. Kemudian kapal dagang itu mulai bergerak maju sedikit demi sedikit. Su Sanhua tidak pernah datang menemui Zhu Manlin lagi. Segera tiba giliran mereka. Serahkan token dengan ukiran 512 di atasnya kepada anggota staf lainnya. Kapal dagang bisa memasuki lubang cacing. Bintang-bintang menghilang dan lingkungan sekitarnya menjadi gelap gulita. Saat ini, kapal dagang memasuki ruang dimensional. Tekanan di sini jauh lebih besar daripada ruang 4 dimensi yang pernah dimasuki Lindong. Semua alat transportasi yang masuk ke sini hanya bisa melewati jalur yang dibangun. Setelah keluar dari saluran luar angkasa, itu akan segera berubah menjadi bubuk. Bahkan manusia pun tidak terkecuali. Hanya Lindong, yang berada dalam keadaan abadi, yang mungkin mampu menahannya untuk sementara waktu. Ini hanya masalah hidup lebih lama. Alam abadi tidak dapat mengobrak-abrik ruang dimensional, yang ada hanya jalan buntu. Tentu saja, tidak mungkin untuk keluar dari bagian ini. Kapal dagang yang ditumpangi Zhu Manlin mulai bergerak maju dengan cepat dan tak terkendali. Ujung lain dari lubang cacing adalah tepi benua Cina Tengah.
Lindong berjalan ke puncak kapal dagang saat ini. Melihat kegelapan di sekelilingnya, dia melepaskan kekuatan mentalnya dan menjelajahi lingkungan sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi Lindong untuk menemukan ada benda padat yang menghalangi bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini adalah perjalanan yang panjang. Anda hanya bisa maju atau mundur. Bagian atas, bawah, kiri dan kanan dipisahkan. Lindong juga mencobanya dengan kekuatan mentalnya. Sama sekali tidak berpengaruh. Dia merasa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dia tidak akan mampu menerobosnya sama sekali. Apakah ini lubang cacing? Ini cukup kuat. Seharusnya itu dibangun oleh orang kuat di alam suci. Tidak mungkin orang lain memiliki kekuatan untuk membangun saluran yang kokoh di ruang berdimensi tinggi. Di sebuah dermaga di pinggir benua Cina Tengah, kapal yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, penuh sesak di sini. Tidak ada akhir yang terlihat, diperkirakan setidaknya ada ratusan ribu kapal. Meski banyak kapal, namun tidak terkesan semrawut. Semuanya satu demi satu, tersusun sangat rapi. Ada juga banyak staf yang mengarahkan. Lebih dari 90% kapal tersebut merupakan kapal dagang yang mengangkut barang. Beberapa dari mereka baru saja tiba di sini dan bersiap untuk menjual barang-barang di kapal di daratan Cina Tengah. Beberapa sedang bersiap untuk berangkat dari sini ke tempat lain di alam Xingsu. Dermaga seperti ini, ada banyak di benua Cina Tengah. Ini hanyalah salah satunya. Seluruh benua Cina Tengah menyumbang 10% dari volume perdagangan alam Xingsu, dan ini bukan lelucon. Jumlah kapal yang datang dan pergi setiap hari sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa di alam Xingsu, tidak ada tempat yang lebih makmur selain benua Cina Tengah. Disinilah setiap inci tanah benar-benar berharga, Gua Xiaojin yang terkenal di alam Xingsu. Hampir semua kekuatan besar memiliki industrinya sendiri di benua Cina Tengah. Lindong memilih mengeluarkan uang di sini. Tidak diragukan lagi keputusan yang paling tepat. Jika Anda menghabiskan puluhan atau ratusan miliar koin Star Yuan di tempat lain, Anda pasti akan menarik perhatian. Tapi bukan di sini. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda tidak cukup kuat. Anda tidak dapat membelanjakan terlalu banyak sekaligus, dan Anda perlu mengumpulkannya secara perlahan. Lindong telah maju selangkah demi selangkah dari level terendah di dunia. Dia tahu betul prinsip menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Yang terbaik adalah tetap low profile dalam segala hal. Yang terbaik adalah menghabiskan banyak uang dan mendapatkan banyak poin ilahi tanpa menarik perhatian siapapun. Bahkan jika kamu tidak bisa, maka pertama-tama kita harus memastikan untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin untuk menghadapi beberapa keadaan darurat. Saat ini, kapal dagang yang ditumpangi Zhu Manlin baru saja keluar dari lubang cacing dan sedang mengantri untuk memasuki benua Cina Tengah. Kapal dagang mereka terlihat sangat mungil dan tidak mencolok di sini. Kapal dagang manapun di sekitarnya akan berukuran 10 atau bahkan puluhan kali lebih besar dari mereka. Tapi untungnya ini adalah sebuah perjalanan, dan tidak didiskriminasi. Sama sekali tidak ada komunikasi antara berbagai kapal dagang. Setiap orang mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan. Dan pertahanannya sudah aktif. Tidak seorang pun akan diizinkan masuk ke dalam kabin kecuali mereka yang bekerja di benua Cina Tengah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tak lama kemudian, kapal dagang Zhu Manlin berlayar ke benua Cina Tengah. Begitu mereka memasuki daratan, kapal-kapal itu berpencar, masing-masing menuju tujuannya masing-masing. Setelah memeriksa peta, Zhu Manlin mengarahkan kapal dagang itu untuk bergerak ke satu arah. Ini awalnya pertama kalinya dia datang ke benua Cina Tengah. Seharusnya tidak terlalu familiar, namun tidak sebelum memasuki lubang cacing.
Zhu Manlin mengetahui dari Su Sanhua nama dan lokasi kantor pusat beberapa bank komersial besar di Tiongkok Tengah. Secara relatif, bank-bank komersial besar ini relatif adil dan adil. Kami tidak akan menipu Zhu Manlin dan lainnya hanya karena mereka berasal dari kalangan kecil. Hal ini belum tentu berlaku pada usaha kecil. Beberapa dari mereka mengkhususkan diri dalam menipu orang yang baru pertama kali datang untuk menjual barang dari tempat kecil. Zhu Manlin merasa Su Sanhua tidak akan berbohong padanya, dan tidak perlu berbohong padanya. Jadi saya memilih perusahaan dagang besar bernama Cornucopia. Alasan mengapa saya memilih Cornucopia Trading Company. Tidak ada alasan khusus, hanya terdengar enak di telinga saya. Pokoknya hampir sama. Setelah menentukan arah, Zhu Manlin memerintahkan kapal dagang tersebut bergerak menuju markas besar perusahaan dagang Cornucopia. Namun mereka belum maju jauh. Ada sebuah pesawat luar angkasa kecil yang menghalangi jalan di depan. Zhu Manlin memandang pesawat luar angkasa kecil di depannya dengan kebingungan. Kita sudah sampai di benua Cina Tengah, masih ada yang berani merampok kapal. Tidak ada yang berani, ada banyak kapal dagang yang lewat, kenapa pihak lain memblokir saya saja? Kapal dagang lain yang lewat juga sepertinya mengabaikannya sama sekali. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Zhu Manlin tidak begitu percaya bahwa masih ada orang di Yang Shenzhou yang berani melakukan perampokan terang-terangan. Jika itu masalahnya, siapa yang berani datang ke benua Cina Tengah untuk berdagang di masa depan? Bukankah ini berarti kehilangan reputasi Anda sendiri? Zhu Manlin baru saja hendak menanyakan tujuan pihak lain. Tapi suara itu lebih dulu berasal dari pesawat luar angkasa kecil. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang dewasa yang datang ke benua Cina Tengah untuk pertama kalinya. Saya tahu segalanya tentang daerah ini. Saya telah tinggal di sini sejak saya masih kecil dan saya lebih mengenalnya daripada orang lain. Jika Anda punya kebutuhan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Apa yang ingin Anda jual? Apapun yang ingin Anda beli, saya akan merekomendasikan toko yang paling cocok untuk Anda. Saat menjual barang, saya pasti akan memberi Anda harga tertinggi hal-hal. Saya jamin Anda tidak akan menghabiskan 1 sen pun dengan sia-sia. Sedangkan bagi saya hanya perlu meminta sedikit kerja keras, bayar saja. Orang yang berbicara haruslah seorang pria muda. Jaga postur tubuh Anda sangat rendah. Zhu Manlin dan yang lainnya menghela nafas lega. Ternyata dia ada di sini untuk menjaring pelanggan. Saya pikir itu adalah perampokan, meski semua orang menganggap hal itu tidak mungkin. Namun bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke benua Cina Tengah, dan pemahaman mereka tentang tempat ini sangat terbatas. Maaf, ini bukan pertama kalinya kami ke benua Cina Tengah, jadi kami tidak memerlukan perkenalan Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Baru di sini, pihak lain adalah warga lokal lagi. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Tuan, tolong jangan berbohong kepada saya. Saya, Yang Wei, telah berada di sini selama bertahun-tahun. Saya belum mempelajari hal lain, tetapi penglihatan saya masih sangat bagus. Ketika Anda baru saja memasuki benua Yang Shenzhou, Anda berhenti sejenak, Anda harus melihat petanya. Jika ini bukan pertama kalinya, Anda harus langsung menuju ke tujuan Anda. Jadi mengapa repot-repot melihat peta? Meski ini pertama kalinya kami ke sini, kami sudah punya tujuan dan tidak membutuhkan bimbinganmu. Sebaiknya kau cari kapal dagang lain, lihat apakah mereka butuh sesuatu. Terima kasih. Pak, harga suatu barang selalu berubah-ubah. Terkadang harga suatu barang yang sama sangat bervariasi meski hanya berselang 1 hari. Yang Bapak tahu mungkin bukan informasi langsung. Tapi saya punya informasi terkini di bidang perdagangan ini. Kalau Anda mempekerjakan saya, Anda tidak akan menderita kerugian apapun.
Keterikatan pihak lain segera membuat Zhu Manlin sangat tidak bahagia. Ini baru pertama kalinya saya datang ke benua Cina Tengah. Dia juga tidak ingin menyinggung perasaan penduduk setempat. Lagi pula, orang-orang ini sudah lama tinggal di sini. Lingkarannya pasti lebih luas. Tidak ada gunanya bagi diri Anda sendiri jika Anda menyinggung perasaan. Jika harga yang Anda minta tidak mahal, minta saja. Semakin sedikit masalah, semakin baik, anggap saja membuang-buang uang untuk menghilangkan bencana. Jadi Zhu Manlin bertanya, Tuan Yang, berapa bayaran Anda, Yang Mulia Bijaksana? Anda akan segera tahu betapa hemat biaya keputusan ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia terlebih dahulu, apakah Anda membeli atau menjual? Yang Wei bertanya dengan gembira. Jual, bayaran saya sangat rendah. 1% dari nilai barang yang Anda jual. Bersambung.